Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seberapapun kita yang hadir, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tuhan Yesus. Ibu Saudara, kita akan saksikan POP, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan disorakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun keadaan kita sore hari ini, kita mau terus katakan Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Boleh lihat kanan kirimu, gak usah keluar, lihat aja. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kamu, bagi kamu dan bagi saya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang baik. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara di tempat engkau duduk. Orala batakan nasyandara labarala. Kalau sampai malam hari ini kami masih ada Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan yang terakhir tahun 2023. Tahun untuk kami bangkit, jadilah pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Sungguh Tuhan, semua karena Engkau. Kalau kami ada sampai malam hari ini, sebagaimana kami ada, kami mau katakan dari hati kami, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik.
Tuhan Yesus, Engkau baik, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat suaramu buat Tuhan. Dia ada di tempat ini, sebab firman Tuhan berkata jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Yang kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, pasti Kau genapi. Oh, oh, oh. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Horalabaya shandaralabaralabaralabaralaba. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Membawa hidup kami penyembahan bagi Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, Allah yang hidup. Engkau berkuasa Tuhan, Raja damai, maha mulia, Yesus Kristus namanya. Shandaralabaralabaralaba, shandaralabaralabaralaba. Biar di bulan Natal ini Tuhan, kami akan sama-sama memperingati kelahiran-Mu. Sungguh Tuhan kerinduan kami, biar Tuhan hadir. Kau hadir Tuhan dalam hati setiap kami dalam momen Natal ini. Sungguh kami rindu merasakan kelahiran-Mu kembali dalam hidup kami. Untuk kami terus mengingat-ingat bagaimana kami merasakan kasih mula-mula dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku ingin selalu sungguh kami rindu kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu, ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama naikkan pujian ini. Hanya dekat Allah, ya Tuhan, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Terima kasih untuk tahun 2023 ini Tuhan.
Sungguh Tuhan terima kasih. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Ya Tuhan, keselamatanku ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku ingin Tuhan. Jumpai kami malam ini, hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Saudara saja katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Tinggal dalam hidup, sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu sungguh indah bersama. Mari sekali lagi sembah Tuhan Yesus. Ralabaya shandara labala. Ralabaya shandara labala. Ralabaya shandara labala. Ralabara labala bala bala. Ralabaya shandara labala bala bala bala. Yesus, Yesus, Shandaralabayas, Horalabayas, Shandaralabalaba, ya Tuhan, bersamamu selamanya. Sebab kami ingin bertemu Tuhan, ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu.
saja gunung tunduk, laut bergelora mendengar Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji, yes, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, sorakan haleluya. Sungguh Tuhan, dalam hidup kami tidak ada seperti janjinya Tuhan Yesus. Dan yang kami tahu, sekali Allah berfirman, berjanji atas hidup kami, pasti Tuhan genapi. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Shalom. Coba lihat kanan kiri, cari minimal 3 orang. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita, amin. Minyak yang baru yes, haleluya, ku bersorakan. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan kanan kirimu, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Katakan, kulihat penduaian terjadi, melanda seluruh bumi. Sorakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah ya Tuhan. Inilah saat yang hari-hari ini Tuhan menggenapi firman-Nya. Katakan amin. Yang melanda seluruh bumi. 1, 2, 3. Tuhan memberiku kegirangan. Sama-sama. Cita melimpah, minyak yang baru. Haleluya. Saudara saja katakan, Tuhan memberiku. Amin. Minyak yang baru itu. Yes. Haleluya. Sorakan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, saudara dan saya, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Makasih Tuhan. Ya, yang melanda seluruh bumi. 1, 2, 3. Tuhan memberiku dan sukacita melimpah. Ya, haleluya. Sama-sama, Tuhan memberiku
tiga raksa. Haleluya. Tuhan memberiku pergi. Ya Tuhan berlimpah indah yang baru. Ya haleluya. 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 Ku bersorak. Sorakan. Kita sorak haleluya 3 kali sambil lompat. Amin. 3, 4. Haleluya. Haleluya. Kami akan bangkit jadi pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi katakan sekaranglah waktunya untuk berdiri pagi. Yes, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Katakan kanan kirimu. Amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Ya, yes. Bukan nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut. Yes. Amin. Yesus Kristus siap. Raja sedang nyatakan. Yalah Raja. Sorakan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Ya, sekaranglah waktunya. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Yalah, katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan ya Tuhan. Semua lidah Yesus Kristus Raja segala raja. Dialah, katakan Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Dialah Yesus, Yesus. Sorakan. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang mempunyai sama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu yang setia, untuk kami yang sehat.
Kami yang kuat untuk memuji, menari, menyanyi bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu baik bagi setiap. Dan kalau kami ada sampai malam ini, salah satu bukti Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Horalabaya shanaralaba. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sambil angkat tanganmu katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran. Kau satu-satunya kebenaran ya Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sambil bangkit berdiri, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Kau. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Aku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tangan kami terangkat kepadamu malam ini. Biar ini menjadi janji kami di hadapan-Mu ya Aba. Kasih karunia-Mu yang membuat kami hidup dan bisa tetap bertahan sampai hari ini. Karenanya kalau kami hidup kami untuk menyembah Tuhan. Mata kami memandang-Mu ya Aba. Dengan akal budi kami memuji-Mu. Yes Lord. Kami izinkan Kau bergerak di tengah-tengah kami malam ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Sungguh diberkati Engkau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekap hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat. Tangan kami terangkat kepadamu dan berkata, berkati Kau Tuhan, amin, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Lebih lagi berkata, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hati memenuhi tempat ini. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah yang dahsyat, sorakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih hadirat-Mu di tengah-tengah kami, itu segalanya buat kami.
Kami mengangkat tangan kami sebentar, firman pesanmu disampaikan malam hari ini. Hambamu yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, sama-sama diberkati. Roh Kudus mengalir di tempat ini lebih dan lebih lagi. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama, katakan. Sekali kita tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih para tim pujian penyembahan. Puji nama Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Apa kabar? Hujan gede Pak, sama angin lagi. Saya tadi ngobrol kalau cuacanya baik-baik saja ya 60-an Pak gitu. Ini lebih kok dari 60. Tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan tidak silau dengan jumlah, tapi Tuhan serius dengan hidup kita masing-masing. Terima kasih Bapak Pendeta Sulistya, Kasub, dan Pak Gembugem yang memberikan kesempatan di tempat ini. Doakan saya enggak bergetar pegang mimbar ini. Luar biasa. Kita sama-sama belajar, saya mau bagikan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Supaya sungguh apa yang saya alami, apa yang keluarga kami alami, saudara di tempat ini pun alami. Dan yang pasti adalah kebaikan Tuhan. Kita sama-sama belajar, oke, ini monitornya mati ya, oke, tidak apa-apa. Boleh ditampilkan, oke. The power of pray, praise and worship. Bayarlah perpuluhan pada waktunya, hendak saudara. Ini adalah kuasa daripada doa, pujian, dan penyembahan. Kisah para Rasul nextnya 15 ayat 16-17. Saya akan baca buat kita semuanya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, yang malam ini kita membaca firman ini, mendengar, merenungkan dan mulai mempraktikkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kemudian aku akan kembali, kata Tuhan, dan membangunkan kembali pondok Daud. Pondok Daud berbicara tentang doa, pujian, penyembahan yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saya merenung, seperti apa sih, kayak apa sih yang dilakukan Daud sampai Tuhan, aku mau yang seperti ini lagi. Aku pengen yang kayak gini lagi. Kalau kita melihat Daud, bukannya gak pernah berdosa. Bahkan saudara, dosanya ini wow. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini enggak melakukan seperti yang Daud lakukan ya saudara. Dia suruh orang perang. Enggak ke Gaza sih, enggak. Ke medan pertempuran. Dianya sendiri halan-halan. Nyantai, di loteng, di sotoh rumah di kerajaannya. Lah kok ya ada orang mandi saudara. Alkitab ini kadang unik loh saudara. Orang mandi ini bukannya lagi renang dengan pakaian, enggak. Pasti tanpa busana. Kok ia tertarik loh saudara. Inilah Daud. Enggak berhenti di situ. Waktu kita membiarkan hidup kita jatuh dalam dosa, kita enggak kuasai diri kita. Dosa itu bisa membuahkan dosa yang lain. Sampai dia melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Loh raja loh, maaf kata. Dia melakukan apa saja bisa, yang hormat bisa loh saudara. Tapi istri orang ini, sampai akhirnya Hamidun loh saudara, ini orang. Dan lucunya nggak berhenti di situ, waktu
tahu keadaan itu. Suaminya disuruh perang. Supaya apa? Supaya mati. Jahat sekali. Tapi ketika Tuhan menegur melalui Nabi Nathan, iya itu aku. Ternyata waktu kita menyelidiki Daud dalam kehidupannya, hatinya, hidupnya hanya untuk menyembah Tuhan. Waktu dia berkeluh kesah pun itu adalah nyanyian kepada Tuhan. Waktu dia dalam tekanan pun itu pujian kepada Tuhan. Ini yang Tuhan suka. Makanya aku pengen yang seperti ini lagi. Aku mau yang kayak gini lagi. Apa sih Pondok Daud? Pemulihan Pondok Daud atau restorasi Pondok Daud? Nextnya. Oke. Nextnya. Oke, ini yang tadi kita deklarasikan sama-sama. Yuk kita sama-sama baca. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan GBI Gatsu. Kita ini di tahun keberapa Pak ini? Kita baru ulang tahun yang ke dari 88 ya. Berarti betul ya? Oke. 25 tahun yang pertama restorasi Pondok Daud atau pemulihan Pondok Daud berbicara tentang doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Tapi 25 tahun yang kedua, berarti kita sudah ada 10 tahun ini untuk 25 tahun yang kedua. Adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Perhatikan, ada gaya hidup, ada lifestyle, doa, pujian, penyembahan, suka doa, suka muji nyembah, suka doa, suka muji nyembah. Lihat kanan kiri, kira-kira terpancar enggak kehidupan doa muji nyembah? Ternyata ini loh yang Tuhan mau. Bukan saja Daud, malam ini firman kepada saya dan saudara. Supaya kehidupan kita, kehidupan yang memiliki kehidupan doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup. Kita akan berbicara kuasa doa, pujian, penyembahan. Yang pertama, nextnya. Kuasa daripada doa, pujian dan penyembahan adalah melepaskan belenggu. Kisah Para Rasul 16, 25, 26. Saya akan baca buat kita semuanya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, doa itu adalah komunikasi dua arah. Kita menyampaikan apa yang kita mau, permohonan kita. Tapi Tuhan juga menyampaikan pesannya. Makanya kalau doa jangan ngomong terus, jangan minta terus. Izinkan Tuhan juga menyatakan kehendaknya. Doa itu ngobrol, komunikasi dua arah. Kita dengan Tuhan, kita dengan Allah, anak dengan Bapa, kita dengan sahabat. Kita ini sahabat saudara. Sedangkan pujian ekspresi kekaguman. Kita menyatakan rasa kagum akan apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kita. Kita yang dosa sudah ditebus. Kita yang sakit sudah disembuhkan. Ada banyak hal Tuhan kerjakan atas hidup kita. Sedangkan penyembahan ekspresi penuh kasih, penuh pengagungan, penuh penghormatan akan seluruh keberadaan Allah. Ketika Paulus dan Silas dalam penjara, berbicara tentang apa saudara? Orang di penjara itu tidak berhak atas hidupnya. Enggak berhenti di situ saudara. Alkitab mencatat kaki mereka dipasung, terikat, terbelenggu. Enggak bisa lakukan apa-apa. Tapi perhatikan Paulus dan Silas seperti yang dia lakukan. Malam itu dia menaikkan pujian, menyanyikan pujian kepada Allah, berdoa. Saudara, waktu memuji itu ada pernyataan yang disampaikan. Makanya cara memuji dengan suara. Mungkin suara kita tidak sebagus dengan maminya Princess, dengan mami email. Tapi Tuhan gak silau itu. Ada pernyataannya, ada sesuatu yang disampaikan. Jadi bukan diam, bukan.
Ada pernyataan yang disampaikan. Ini yang dilakukan Paulus dan Silas. Waktu tengah malam seperti yang mereka sering lakukan. Mereka naikkan doa, pujian, penyembahan. Lihat, sampai orang-orang lain mendengar. Artinya apa? Disampaikan, ada pernyataan. Tidak menunggu lama, tidak besok, tidak 2 hari kemudian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Betapa kuasa daripada doa, pujian, penyembahan. Yang percaya katakan, saya tidak tahu apa yang belenggu hidup kita. Saudara yang tahu. Mungkin kita nggak bisa move on. Mungkin kita hidup dalam ketakutan, khawatir akan hari esok, akan masa depan. Mungkin kita dalam tekanan, dalam pergumulan yang berat. Tapi biarlah malam ini kita percaya belenggu itu akan lepas. ...2019... anak saya lulus SMA, dia mulai visit kampus. Kampus A, kampus B, kampus C. Enggak klik. Sampai pada akhirnya ketemu kampus yang gedungnya telur, saudara. Di Gading kalau saudara lewat, alias UMN. Dia klik. Begitu dia klik, saya yang speechless. Katalog dibawa ke rumah, nominal yang tertulis, wow, saya belum pernah lihat nominal segede itu. Saya khawatir, jujur sahabat Tuhan, saya ada takut, tapi anak mau loh saudara. Tapi saya sadar saya punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang hebat. Kalau dia tolong saya, tolong keluarga saya, banyak mujizat. Banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Saya percaya hal ini terlalu kecil buat Tuhan. Kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan mujizat. Waktu kami married, waktu kami bergumul untuk keturunan. Waktu anak kami mulai sekolah. Dan akhirnya kan kuliah ini saudara. Kalau ini 2023, 4 tahun. Puji Tuhan, anak saya lulus saudara. Mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang saya lakukan, saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya doa, saya punya pujian penyembahan. Tapi bukan rutinitas. Ada ungkapan hati, ada muatan cinta, ada kesungguhan, keseriusan saya bawa kepada Tuhan. Semester demi semester, berat saudara. Tapi Tuhan tolong tuh, Tuhan mampukan tuh, ada aja. Waktu kita mau bayar. Inilah Tuhan kita saudara. Pernah dalam 1 semester saya udah nggak ada saving sama sekali. Waktu saya pelayanan, dia nggak kenal saya loh saudara. Selesai ngobrol, Pak, anaknya kuliah ya? Oh betul Pak. Nanti saya akan bantu dah untuk 1 semesternya. Gede loh Pak. Oh enggak apa-apa. Tuhan gerakkan. Saudara, waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan terlalu punya banyak cara untuk menolong kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku
Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Percayalah saudara, keluar dari tempat ini, yang membelenggu hidup kita akan terlepas. Milikilah kehidupan doa, pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nextnya, kuasa daripada doa, pujian, penyembahan. Oke. Yuk baca bersama saya yang nomor 2 ini. Apa saudara? Mengusir. 1 Samuel 16:23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara, Saul ini adalah raja pertama yang diurapi di Israel. Kalau perang, menang. Perang menang. Bangsa yang menang dalam perang, yang kalah ini menjadi jarahan, saudara. Bahkan rakyatnya menjadi orang-orang budak. Bangsa ini menjadi besar, tahtanya menjadi besar. Tapi ingat saudara, orang, manusia itu berpotensi untuk sombong, saudara. Hati-hati. Kaya boleh? Boleh. Posisi bagus boleh? Boleh. Diberkati boleh? Boleh. Tapi kita tetap harus sadar itu semua daripada Tuhan. Supaya kita tetap humility. Apa satunya? Simplicity. Tetap rendah hati. Enggak ada apa-apa kita ini. Tanpa Tuhan nothing. Kalau kita dipakai Tuhan dengan dahsyat, itu semua karena Tuhan. Kalau kita dibawa dalam satu jabatan posisi yang luar biasa, itu karena Tuhan. Saul, ketika dia merasa ini gua, ini kuat, tanpa Tuhan saya bisa, hati-hati. Makanya seorang Musa, jangan pernah ambil rohmu dari dalam hidupku. Ketika roh Tuhan gak ada dalam kehidupannya, itu dia sedang mengizinkan roh jahat masuk. Ini yang dialami Saul. Ketika roh Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupannya, makanya roh jahat masuk. Dia tidak nyaman. Dia nggak bisa tidur. Dia tersiksa dengan keadaan itu. Tapi perhatikan, ketika Daud ambil kecapi, berbicara tentang pujian penyembahan. Oke, profetik, cawan dan kecapi. Cawan itu doa, kecapi itu pujian penyembahan. Ketika Daud memainkan kecapi, setiap kali Daud memainkan kecapi, maka roh jahat yang ada dalam kehidupan Saul itu pergi. Dan dia merasa nyaman. Saudara, waktu kita bangun doa pujian di tempat ini, di rumah-rumah kita, maka tidak akan ada kuasa manapun yang bisa bertahan atas tempat itu. Karena kita sedang mengizinkan roh Allah berdaulat di dalamnya. Jadi kita ini punya roh yang besar. Seyogianya waktu kita ada di situ, ada kemenangan. Waktu kita ada di situ, roh jahat minggir. Roh jahat mundur, saudara. Ini kuasa. Yang pertama dari doa pujian penyembahan, melepaskan belenggu. Yang kedua mengusir roh jahat. Yang ketiga, nextnya, penuaian jiwa dan membawa pertobatan. Tadi kisah para rasul 15:17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Kuasa daripada doa pujian penyembahan ini bisa mendatangkan banyak orang untuk mencari Tuhan. Inilah penuaian. Inilah pertobatan. Kita kenal, kita bersyukur ada di wadah ini. Apa sih gereja ini? Sebentar tepuk tangan, sebentar nangis. Sebentar doa, sebentar menari-nari. Loh banyak tuh orang datang. Betapa power
betapa kuasa daripada doa, pujian, penyembahan. Makanya miliki, biarlah kita terus suka menjadi lifestyle. Kita berbicara malam ini, kuasa daripada doa, pujian, penyembahan melepaskan belenggu, mengusir roh jahat, penuaian jiwa-jiwa yang membawa pertobatan. Saudara mungkin berkata, bagaimana? Seperti apa sih Pak doa, pujian, penyembahan yang berkuasa itu? Yang pertama, nextnya. Nah ini. Doa, pujian, penyembahan seperti apa yang berkuasa atau bagaimana sih doa, pujian, penyembahan yang berkuasa itu? Yang pertama, yang menjadikan gaya hidup. Tadi sudah singgung dari awal. Jadi bukan lagi keinginan, bukan lagi kebutuhan, bukan lagi keinginan, melainkan itu kebutuhan. Emang pengen rindu untuk terus doa, muji, menyembah Tuhan. Kayaknya waktu kita bangun, kalau kita belum doa, belum muji nyembah, kayaknya ada yang kurang. Itu menjadi kebutuhan saudara. Waktu bangun, cari Tuhan. Jangan langsung, wih chatnya udah banyak banget nih. Boleh, nanti. Enggak ada di sini. Itu di kutub utara dan yang tinggal di gua-gua. Kalau di Karaksa. Berbicara kebiasaannya akan menjadi karakter. Lagi-lagi kita mesti suka doa, suka muji nyembah. Akan jadi karakter saudara. Akan jadi kebutuhan. Kayaknya kalau kita nggak kerjakan itu kurang saudara. Oke, nextnya. Bagaimana, seperti apa doa, pujian, penyembahan yang berkuasa? Yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam unity. Iya Pak, kalau saya dipimpin email, oke, keren. Bisa muji nyembah, bisa sesuatu. Kalau sendiri gimana Pak? Kalau di rumah gimana Pak? Jangankan saya nyanyi, batuk aja fals Pak. Tuhan gak silau itu. Kalau sendiri, kalau secara bersama-sama dalam unity, kalau sendiri artinya apa? Hati kita, pikiran kita, jiwa kita atau akal budi kita itu sepakat. Jangan waktu kita muji nyembah, ada hujan angin lagi. Duh, di rumah tampias apa enggak ya? Waduh, lama lagi yang khotbah. Tadi nasi udah dicolok belum ya? Ini enggak fokus berarti. Waktu kita dalam Tuhan, bersama Tuhan fokus. Hati, jiwa, akal budi sepakat. Hatinya nyembah, matanya memandang Tuhan, dengan akal budi juga disampaikan. Itu sepakat saudara. Itu yang Tuhan mau. Kenapa kadang kita kayaknya kok biasa aja ya Pak. Kok kayaknya yang saya lakukan ini enggak ada gregetnya, enggak ada powernya. Coba cek saudara. Waktu dilakukan dengan unity, hati kita, jiwa kita, akal budi kita sepakat. Itu yang akan menjadi power. Itu yang akan menjadi berkuasa. Oke, nextnya, bagaimana seperti apa doa pujian penyembahan yang berkuasa? Yang ketiga, sesuai, seturut kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa sih saudara? Kehendak Bapa itu penyembahnya. Yang Tuhan cari adalah saya. Yang Tuhan cari adalah saudara. Kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus untuk everyone. Every person on earth. Untuk semua orang memiliki kesempatan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui atau oleh kuasa Roh Kudus. Kita rindu dipakai Tuhan seperti ini. Amin saudara. Karenanya biarlah kehidupan kita itu benar, kudus di hadapan Tuhan. Maka itu akan power saudara. Enggak asma, enggak asbun. Mulutku penuh dengan pujian.
pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kalau hidup kita benar, kalau hidup kita berkenan, doa, pujian, penyembahan kita itu menjadi power, menjadi berkuasa. Nextnya Yohanes 4, 23, 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Malam ini kita belajar kuasa daripada doa, pujian, penyembahan adalah melepaskan belenggu, mengusir roh jahat, penuhan jiwa-jiwa yang membawa pertobatan. Bagaimana seperti apa doa, pujian, penyembahan yang berkuasa yang menjadikan sebagai gaya hidup. Yang melakukannya secara bersama-sama dalam unity, sepakat, hati, jiwa dan akal budi. Dan yang ketiga sesuai seturut kehendak Bapa. Nextnya. Nah ini dia. Jadi puji Tuhan, kehidupan doa, pujian, penyembahan tidak pernah sia-sia. Ini nanti tinggal tunggu wisuda. Ini putri saya satu-satunya karena cita-cita saya anaknya 4. Tapi ternyata yang lahir baru 1. Saya terima dengan ucapan syukur. Jadi saya kalah dengan Pak Kasub, dengan Mami Email. Nextnya. Nah ini 2 perempuan yang di rumah. Pasti satunya adalah istri saya. Oke ya. Jadi saya yang paling keren, paling ganteng karena yang lain cewek. Oke ya. God bless you. Oke. Mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri amin kepadamu. Tangan kami terangkat kepadamu berkata mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri kepadamu, ya Allahku. Lebih lagi berkata mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu yang dipenuhi Roh Kudus. Yo berbahasa roh, angkat suaramu. Orala barala 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 sakarala barala 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 orala barala 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 sakarala barala 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 orala barala 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 sakarala barala barala. Kami rindu Tuhan, doa, pujian, penyembahan kami berkuasa, ada power, ada kuasa. Orala barala 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 sakarala barala 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 orala barala 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 orala barala 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 sakarala barala 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 sakarala barala 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 sakarala barala 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 barala. Kami akan berdoa buat saudara yang malam ini, saudara masih dalam ikatan
saudara masih terbelenggu dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan ketidakpercayaan, masih ragu-ragu akan pertolongan Tuhan, masih takut akan hari depan. Kalau kita orangnya, yuk angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, masing-masing dengan Dia. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Aba. Ini umatmu ya Aba, mereka jujur di hadapanmu. Biarlah malam ini ya Tuhan, segala ikatan, segala kuasa yang membelenggu hidup mereka, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu tercurah berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami miliki doa pujian penyembahan kehidupan untuk terus berdoa memuji menyembah Tuhan. Hidup kami benar di hadapan-Mu ya Aba. Kami suka doa, kami suka memuji menyembah Tuhan karena Engkau Allah bersemayam di atasnya. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi ada Roh Kudus yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami, terus berbicara, berdaulat atas kehidupan kami lebih dan lebih lagi. Pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah diberkati, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorai, sorakan haleluya. Silakan duduk kembali saudara, terima kasih, puji Tuhan. Shalom. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. 32 tahun penyertaan Tuhan sempurna bagi Rayon 3. Mari bersama kita rayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah ucapan syukur yang ke-32 tahun pada hari Kamis 21 Desember 2023 pukul 7 malam di GBI Moderne bersama Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Acara ini khusus untuk pengerja. Pengumuman Minggu 3 Desember 2023. Doa puasa bersama diadakan pada tanggal 2 hingga 12 Desember 2023 dengan pokok doa Indonesia dan Pemilu 2024, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, dan fokus penyelesaian amanat agung 2033. Doa puasa ini wajib bagi seluruh pengerja atau pelayan jemaat. Jemaat dihimbau untuk turut ambil bagian. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sambil kita sorakan haleluya. Haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang datang pada ibadah kita di yang ketiga ini diberkati firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak PDP Yohanes Kukuh. Ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya terlebih di kadep musik ya, kadep mus. Ya, Tuhan berkati terus dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Ya, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini baru pertama kali hadir di GBI Tiga Raksa? Ada nggak yang baru pertama kali hadir? Nggak ada ya? Ya, doakan terus nanti supaya setiap ibadah kita Tuhan tambah-tambah ke terus jiwa-jiwa baru. Amin. Ya, ini tugas kita bersama.
supaya semakin banyak lagi orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama ada doa terobosan GBI 3 Raksa yang akan diadakan secara hybrid, online dan onsite ya. Diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 19.30 atau jam setengah 8 malam ya. Mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir bersama-sama dalam doa terobosan ini. Nah yang berikutnya ibadah Youth GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 19 atau jam 7 malam di tempat ini. Mengundang bagi setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Yang berikutnya nih tolong Bapak Ibu yang punya anak-anak ya, yang punya anak sekolah minggu tolong diperhatikan. Ibadah Natal Anak GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 14.00 sampai dengan jam 16.00 dengan dress code-nya biru ya. Mengundang untuk semua anak-anak sekolah minggu untuk boleh hadir. Mari sebelum kita lanjut ke pengumuman kita akan lihat sebentar tayangan tentang perayaan Natal anak sekolah minggu kita ya di hari Sabtu tanggal 9 Desember. Silakan boleh media bantu. Hai teman-teman, jangan lupa hadir di Natal Anak Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sekolah minggu, jangan sampai lupa ya. Tadi pagi juga saya sampaikan, jangan datang jam 7 malam, yang pasti sudah nggak ada gitu ya. Acaranya dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 gitu ya. Ya, terus juga jangan datang pada tanggal 10 karena acaranya di hari tanggal 9 gitu ya. Nah ini penting ya buat Bapak Ibu supaya nanti jangan sampai nanti salah di jamnya ya. Nanti untuk dress code anak-anaknya jangan lupa warna biru ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti untuk anak-anaknya pakai dress code-nya biru ya. Oke, kita akan lanjutkan pengumuman berikutnya. Ibadah minggu depan tanggal 10 Desember 2023 ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Nah, ini disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi nanti kita persiapkan hati kita karena ini perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2023. Yang berikutnya kita juga akan melakukan ibadah Natal umum ya, jangan lupa Bapak Ibu, kita juga ada Natal umum di tempat ini, hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, hanya 2 kali ibadah. Yang pertama 7.30 dan yang kedua jam 10 ya, jadi jangan nanti yang Bapak yang biasa, Bapak Ibu yang biasa di ibadah 3, nanti datang di ibadah ketiga nggak bakalan ada Bapak Ibu ya, karena kita cuma 2 kali ibadah ya. Ini bagi yang Bapak Ibu yang sudah terbiasa di ibadah yang ketiga, tolong diingat bahwa untuk tanggal 17 Desember 2023 kita tidak ada ibadah yang ketiga, cuma 2 kali ya. Ingat jamnya 7.30 dan jam 10. Dan pengumuman yang terakhir, hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan Natal dan juga persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang sudah tersedia. Kini saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat ibadah kami yang ketiga Tuhan. Sekalipun di tengah kondisi hujan Tuhan, namun kami tetap melihat Tuhan. Hadirat-Mu tetap nyata di tengah-tengah kami. Dan kami boleh rasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa biar Tuhan pakai terus hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan sebagai kadep-Mu Tuhan di Rayon 3 Tuhan, berkati Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah lewat pelayanan semakin banyak lagi Tuhan orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemuji dan penyembah ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menyertai kehidupan hamba-Mu, keluarga beserta dengan seluruh keluarga besarnya diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, persembahan umum, persembahan Natal dan juga umat-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Biar Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuat. Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, terima kasih untuk ibadah kami. Kami akan pulang, berkat-Mu menyertai kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani rohani, berkat Allah dari Bapa kita di surga, di dalam kasih yang semula Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berkati Tuhan, umat-umat pemenang sama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.